Halo teman-teman, selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang membuat aplikasi pembelajaran online dengan React.js dan Laravel. Pada materi sebelumnya kita telah berhasil membuat yaitu modal fitur untuk tambah admin. Nah, sekarang kita akan mengkonekkan antara backend dengan frontend. Jadi pada saat tombol diklik simpan, maka dia akan menyimpan data-data yang diinputkan dari users lewat frontend atau UI. Seperti biasa, teman-teman silahkan buka text editor favorit teman-teman, lalu buka folder komponen, lalu buka file list.users. Oke. Setelah itu teman-teman silahkan jalankan aplikasi React.js kita, yaitu dengan cara yarn start atau npm start di terminal sini teman-teman ya. Oke. Lalu teman-teman silahkan lihat di web browser, hasilnya seperti ini di routing list users. Pada materi sebelumnya kita telah membuat modal, lalu kita akan menginputkan modal tersebut, menginputkan form input, lalu kita akan menyimpan dan mengirimkannya ke backend. Oke, sekarang kita akan membuat atau mengkonekkannya dari API backend tersebut. Oke, sekarang kita kembali lagi ke text editor kita. Kita membuat fungsi ya teman-teman. Fungsi di sini yaitu fungsi untuk menyimpan ke backend. Oke, kita buat saja. Kita buat yaitu const handle save atau simpan teman-teman ya, simpan. Kita buat arrow function. Lalu handle simpan ini kita gunakan di tombol ini ya teman-teman ya. Kita buat yaitu on click, event on click untuk men-trigger dari fungsi simpan tersebut. Yaitu kita buat handle simpan. Oke. Kita berikan parameter di sini Pastikan handle simpan ini sama yang ada di atas teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita kirimkan nya atau tangkap, lalu e.prepend default. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita coba alert. Kita coba tombolnya apakah berhasil. Kita kembali lagi ke text editor kita, maksud saya ke web browser kita. Kita klik tambah, lalu simpan, ada modal. Oke, berhasil lah teman-teman ya. Setelah itu kita kembali lagi ke text editor kita. Kita membuat state lagi, yaitu dengan nama set nama. Kita buat useState string kosong dan const email set email. Kita buat useState string kosong, lalu yang terakhir kita buat yaitu password. Set password useState maksud saya. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita buat di form inputnya yaitu onChange. Kita buat lalu kita kirimkan yaitu set nama. Kita isi .target.value. Oke. Lalu yang email kita buat yaitu onChange. Set email target.value. Lalu password kita buat lagi onChange
Kita buat lagi seperti yang ada di atas. Set password target value. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita konsol di sini, kita tampilkan terlebih dahulu console.log, yaitu nama, koma, email, koma, dan password. Ini dari state ya teman-teman ya. State yang ada di sini. Lalu teman-teman silahkan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali lagi ke web browser kita. Kita klik kanan lalu kita inspect. Kita lihat konsolnya. Kita hapus saja terlebih dahulu. Kita klik tambah users. Kita ketik yaitu nama, email, password. Lalu kita klik simpan. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke text editor kita. Kita buat di sini value yaitu nama. Yang bawah kita buat value yaitu email. Lalu yang terakhir kita buat yaitu password. Oke, seperti itu teman-teman. Sudah semua. Lalu kita buat page-nya di sini. Kita buat. Sebelum itu kita akan menangkap tokennya terlebih dahulu. Kita kopikan saja dari token sama dataset ini dari get data users. Kita pastekan di konstan, maksud saya di fungsi handle simpan. Kita masukkan yaitu nama, lalu email, yang terakhir password. Kita hapus saja konsolnya. Oke. Kita buat di sini page. Kita buat backtick. Lalu kita panggil seperti yang ada di atas atau di get users ini. Lalu kita buat routingnya. Routing ini yang berasal dari backend ya teman-teman ya. Yang teman-teman buat sebelumnya. Yaitu dengan namanya yaitu tambah users. Tambah user maksud saya. Oke, lalu kita buat config-nya di sini yaitu metodenya menggunakan post, lalu body-nya kita menggunakan dataset yang ada di atas. Kita stringify dulu. JSON.stringify. Lalu dataset. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita buat headers-nya. Headers sama yang ada di atas, kita kopikan saja. Ctrl C. Lalu kita pastekan yang di bawah. Lalu kita buat lagi yaitu then. Kita lihat kembaliannya seperti apa. res.json. Kita buat then lagi yaitu hasil. Kita konsol hasil, console.log hasil. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sudah ada. Sebelum itu kita akan mengimport swal dulu. Swal import from suite alert. Oke. Lalu kita buat di sini teman-teman ya, kita buat jika nama sama-sama dengan kosong atau email sama dengan kosong atau password
sama dengan kosong, maka dia akan menampilkan error, yaitu form harus diisi. Semua. Oke, kita buat di sini ikonnya error. Kita return biar tidak menjalankan fungsi di bawahnya. Jika berhasil, maka dia akan menjalankan fungsi yang ada di bawahnya, teman-teman. Oke, seperti itu. Sepertinya kita salah, teman-teman. Kita cut if-nya. Kita masukkan dalam handle simpan. Fungsi handle simpan maksud saya. Oke, lalu teman-teman silakan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali ke web browser kita. Kita coba untuk merefreshnya. Kita coba yaitu tambah users. Lalu kita coba kosongkan terlebih dahulu email sama passwordnya. Lalu kita coba simpan. Oke, berhasil muncul. Lalu kita isi, coba email. Oke, lalu teman-teman silakan simpan, klik simpan. Oke, berhasil disimpan ya teman-teman ya. Kita refresh. Oke, berhasil. Jika berhasil, maka dia akan menampilkan itu kembali, akan menampilkan status ya teman-teman. Maksud saya akan menampilkan alert, yaitu jika hasil dot status sama dengan berhasil. Oke, lalu kita kopikan saja surat yang ada di sini. Ctrl P, kita buat yaitu sukses. Kita buat data berhasil diinputkan, yaitu ini buat ikonnya sukses juga. Lalu kita hilangkan modalnya menjadi false. Kita ubah menjadi false ya teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kita membuat clear state, fungsi clear state. Untuk menghilangkan state sebelumnya, yaitu set nama menjadi kosong, set email menjadi kosong, dan yang terakhir set password menjadi kosong. Kita panggil clear state-nya yang ada di sini, yaitu clear state. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu agar dia mengupdate secara otomatis, kita buat lagi get users yang di sini. Kita panggil lagi get usersnya, get users, agar dia menambahkan secara real time, kelihatannya secara real time ya teman-teman. Lalu kita buat di sini catch error. Kita buat alert error. Oke, seperti itu. Jika gagal, dia akan nge-push ke halaman login kembali. Kita ambil saja di sini React router DOM-nya. Kita ambil saja sama ya teman-teman. Oke, sudah ada sepertinya. Lalu kita push ke login admin. Oke, di sini ya teman-teman ya. Oke, berhasil. Lalu teman-teman silahkan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali lagi ke web browser kita. Di sini use history.
Oh, sudah didefinisikan teman-teman. Kita hapus salah satu. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman silakan Ctrl F untuk menyimpan. Kita kembali lagi ke web browser kita. Kita coba untuk menambahkannya teman-teman ya, yaitu Yadi, emailnya yaitu yadi@yahoo.com. Lalu passwordnya kita buat 123. Lalu kita hapus terlebih dahulu di sini konsolnya. Teman-teman silakan klik simpan. Oke, berhasil disimpan dan dia menambahkan secara otomatis ya teman-teman. Dan jika local storage-nya kita hapus, maka dia akan ke halaman login admin. Oke, kita berhasil membuat halaman atau layout untuk tambah admin. Kita akan lanjutkan materi pada video selanjutnya. Teman-teman silakan coba-coba. Jika mengalami kendala atau error, teman-teman silakan hubungi tim pengajar. Terima kasih.